Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah teori bahasa otomata dengan materi bentuk normal Chomsky. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Maher Esam dengan NIM 4611149094. Lalu ada Mutiara Hernowo dengan NIM 4611419066. Lalu ada saya sendiri Yusuf Muhammad 461141419057. Sebelum kita lanjut ke pembahasan perhitungan, kita bahas dulu nih pengertiannya dari bentuk normal Chomsky. Bentuk normal Chomsky merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau bisa disebut dengan CFG. Dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan epsilon. Lanjut, bentuk normal Chomsky ini juga mempunyai aturan produksi, yaitu ruas kanannya harus berupa sebuah terminal atau dua variabel. Misalnya seperti ini, A menghasilkan BC, lalu A menghasilkan A kecil, di mana A besar, B besar, dan C besar adalah non-terminal, sedangkan A kecil adalah terminal. Lanjut ke langkah pembentukan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Maher Esam. Silahkan Maher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah bentukan normal Chomsky. 1. Biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. 2. Lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya membuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih besar 1. 3. Lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih besar 2 sampai variabel. 4. Penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. 5. Selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan produksi baru dan juga menunjukkan semua simbol variabel baru. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang contoh dari bentuk normal Chomsky. Oke, di sini sudah ada contoh dari bentuk normal Chomsky. Jadi diketahui bahwa ada contoh tata bahasa konteks bagi berikut. S ini untuk menjelaskan B kecil A besar atau A kecil B besar. Lalu ada A ini menjelaskan B kecil A besar atau A kecil S besar atau A kecil. Sedangkan B besar ini menjelaskan atau menghasilkan A kecil B besar atau B kecil S besar atau B kecil. Nah, aturan produksi yang sudah terbentuk dalam bentuk normal Chomsky yaitu ada A besar ini itu menjelaskan A kecil, B besar ini menerangkan B kecil.
Selanjutnya, langkah selanjutnya itu dilakukan penggantian aturan produksi yang bentuknya itu belum berupa bentuk normal Chomsky. Sebagai berikut, ini ada S yang menerangkan B kecil A besar, ini diubah menjadi S yang menerangkan P1 A besar. P1 ini menggantikan B kecil. Lalu ada S yang menerangkan A kecil B besar, ini akan diubah menjadi S P2 B besar. Nah, P2 ini menggantikan A kecil. Lalu ada A yang menghasilkan B kecil A besar, ini diubah menjadi A yang menghasilkan P1 A besar. P1 ini kalau kita bisa lihat yang tadi itu menggantikan yang B. Lalu ini diubah lagi menjadi A yang menghasilkan P1 P3. Jadi P3 ini adalah A besar. Kemudian A yang menghasilkan A kecil S besar, ini diubah menjadi A yang menghasilkan P2 S besar. B yang menghasilkan A kecil B besar, ini diubah menjadi B P2 B besar B besar. Dan diubah lagi menjadi B P2 P4. Nah, P4 ini itu menggantikan B besar. Kemudian yang terakhir ada B yang menghasilkan B kecil S besar, ini akan diubah menjadi B yang kemudian menghasilkan P1 S besar. Nah, dari yang tadi itu kan berarti dapat disimpulkan bahwa P1 itu menggantikan atau menghasilkan B, P2 itu akan menghasilkan A, P3 itu akan menghasilkan A besar, dan P4 itu akan menghasilkan B besar. Sehingga hasil akhir dari konteks free grammar menjadi bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form, yaitu ada A besar yang akan menghasilkan atau memberikan input berupa A kecil, lalu B besar ini akan menghasilkan input berupa B kecil, lalu ada S yang menghasilkan input P1 A besar, kemudian S yang menghasilkan P2 B besar, kemudian ada A yang menghasilkan P1 dan P1 P3, kemudian ada A yang menghasilkan P2S, lalu ada B yang menghasilkan P2 P4, B yang menghasilkan P1S, dan ini termnya tadi P1 menghasilkan input B kecil, P2 menghasilkan input A, dan P3 menghasilkan input A besar, dan juga P4 yang menghasilkan input B besar. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.